sekarang saya ingin membahas tentang Trinitas Pentakostal versus Oneness Pentecostalism. Signifikansi bagian telah dijelaskan tadi. Karena di media sosial beredar isu bahwa teologi Pentakosta itu berakar pada Oneness Pentecostalism. Ini tentu salah. Sebenarnya, faktanya, Oneness Pentecostalism adalah penyimpangan dari teologi Trinitas Pentakostal. Jadi saudara perhatikan ini. Oneness Pentecostalism adalah penyimpangan dari teologi Trinitas Pentakostal. Doktrin Trinitas Pentakostal berteguh atas ortodoks, Trinitarian, dan Injil konservatif. Namun sayangnya beberapa, jika tidak mau dikatakan banyak, pemimpin Pentakostal sendiri saat ini tidak memahami teologi Pentakostal mereka. Ya. Mungkin yang mereka pahami bahwa doktrin Pentakostal itu adalah bahasa roh, kesembuhan, mujizat, baptisan, selam, berkat, persepuluhan. Seakan-akan itulah teologi Pentakostal, itulah teologi karismatik. Padahal itu belum membicarakan tentang teologi Pentakostal. 15% pun belum. Kalau kita bicara tentang bahasa roh, kesembuhan, mujizat, baptisan, selam, dan berkat, sama sekali belum menggambarkan teologi Pentakostal. Ya. Namun, alasan mengapa dalam ketidaktahuan mereka menerima begitu saja sangkaan yang diskreditkan teologi Pentakostal berakar pada Oneness Pentakostal. Karena, sekali lagi, beberapa pemimpin Pentakostal tidak memahami teologi Pentakostal mereka sendiri. Ya, akibatnya itu terima saja. Oh, ternyata doktrin Pentakostal itu berakar pada Oneness Pentecostalism. Padahal tidak demikian. Ya. Pada tahun 1994, revisi edition 2007 diterbitkan buku Systematic Theology Perspektif Pentakostal yang ditulis oleh 20 sarjana terkemuka Pentakostal. Ada banyak, ada beberapa, tidak banyak, beberapa buku teologi Pentakostal. Ya. Misalnya ditulis oleh Profesor Frank Errington, kemudian juga dieditor oleh juga Orton. Ya. Itu juga buku-buku bicara dari perspektif Pentakostal. Ya. Yang ini saya bicara tentang 20 orang sarjana terkemuka Pentakostal menulis satu buku. Ya. Jadi saya lihat ini, ya, yang bagian-bagian yang mereka tulis, ya, mulai dari fondasi teologi sampai eskatologi. Ya, ini ada 20 sarjana terkemuka Pentakostal. Ya, editornya Stanley M. Orton. Di bab 5 teologi sistematik perspektif Pentakostal tersebut, Carey di Mike Robert, asisten profesor Alkitab dan teologi di Trinity Bible College, menyajikan doktrin Trinitarian Ortodoks, doktrin Trinitarian historis, dan menjelaskan perspektif Pentakostal terkait doktrin ini. Ya. Nah, di bagian akhir bahasanya, Carey di Mike Robert memberikan respon teologis terhadap pandangan Oneness Pentecostalism. Ia mengatakan, Oneness Pentecostalism unwarily becomes entrapped in the same heretical, perhatikan, heretical, ya, core of the theological maze as classical modalism. Ya. Jadi dia katakan bahwa Oneness Pentecostalism itu tersesat di labirin teologis persis sama seperti modalisme. Dengan kata lain, Oneness Pentakostal itu dalam perspektif teologi Pentakostal itu heretik. Ya. Heretik. Bukan saya mengatakannya, itu kutipan dari buku. Berikut saya sajikan secara ringkas respon teologis Carey di Mike Robert terhadap pandangan Oneness Pentecostalism dalam buku Systematic Theology tersebut. Pertama, jadi ada beberapa, saya jelaskan 3 saja. Saya harap ini didengar oleh para pemimpin Pentakostal dan tidak perlu tersinggung karena saya mengajar di salah satu SCT yang backgroundnya Pentakostal. Saya mengatakan jika Anda dalam 1 tahun tidak mengkhotbahkan khotbah doktrinal, siapa lagi yang melakukannya? Saya bicara karena saya seorang gembala. Ya. Kalau tidak mengkhotbahkan doktrinal dari mimbar selama 1 tahun, tidak pernah bicara tentang Trinitas, tidak pernah bicara tentang Kristus sebagai pribadi yang hipostatiknya, ya. Siapa lagi yang mengajarnya? Ya.
Mereka kan mendengar di YouTube, mereka kan mendengar di media sosial. Ya, penting kalau yang didengar benar, kalau yang nggak benar. Ya. Jadi saya menganjurkan semua para mahasiswa S1, S2 itu supaya mereka mulai memperhatikan setidaknya dalam 1 bulan itu 1 kali mereka mengkhotbahkan doktrinal dari pengakuan iman gereja mereka, sinode mereka. Ya, supaya jemaat yang digembalakan mengerti. Ya. Pertama, Carey di Mike Robert menjelaskan latar belakang Oneness Pentekostalisme dan bagaimana kelompok itu akhirnya memisahkan diri dari denominasi Assemblies of God. Jadi, Oneness Pentekostal itu memisahkan diri. Jangan dibalik. Ya. Bukan Assemblies of God yang memisahkan diri dari Oneness. Jadi pada pertemuan Arayoseko Worldwide Camp dekat Los Angeles, ya, pada tahun 1913 muncul sebuah kontroversi. Jadi kontroversi ini dari ajaran layanan pembaptisan yang dilakukan oleh Robert Edward McAllister. Dia mengatakan para rasul tidak menyebut nama Trinitas Bapa, Anak, Roh Kudus dalam pembaptisan, melainkan pembaptisan dalam nama Yesus saja. Itu kemudian didengar oleh John Giuseppe, diikuti oleh Frank G. Ewa, mulai mengajarkan hal yang sama. Harus dibaptis dengan formula dalam nama Yesus saja. Akibatnya, ya, ratusan jemaat Assemblies of God itu dibaptis ulang. Padahal mereka telah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dibaptis ulang oleh kelompok yang akhirnya disebut Oneness Pentekostalisme itu. Maka kelompok ini kemudian mengadakan konsili Assemblies of God, ya, berkumpul dengan satu tujuan saja, supaya jelas terkait dengan ortodoksi Trinitas. Kelompok Oneness ini dihadapkan pada pilihan kembali kepada doktrin Trinitarian Ortodoks atau mereka keluar. Seperempat pendeta yang sudah terpengaruh Oneness memilih untuk keluar. Itu. Tetapi Assemblies of God meneguhkan dirinya dalam tradisi doktrinal iman yang diberitakan oleh para rasul, ditegakkan oleh para martir, tercermin dalam kredo-kredo, diuraikan oleh bapak-bapak gereja dengan memperjuangkan ortodoksi. Jadi Assemblies God Pentekostal terbesar saat itu berpegang teguh pada Trinitarian Ortodoks. Tetap berpegang teguh pada Trinitarian Ortodoks. Ya. Nah, jadi kalau orang mengatakan bahwa seperti isunya beredar, teologi Pentekostal itu berakar pada Oneness. Berakar pada Oneness apanya? Orang Oneness yang keluar dari kelompok Pentekostal karena tidak mengakui doktrin Trinitas. Jadi berdasarkan penjelasan Carey di Mike Robert tersebut, poin penting pertama yang ingin saya tegaskan adalah bahwa teologi Pentekostal harus utama, mainstream, dengan mengadopsi statement of fundamental truths. Mewajibkan semua pendetanya berkomitmen penuh kepada teologi Trinitas. Karena itulah mereka yang sudah terdoktrin ajaran Oneness itu keluar. Karena mereka tidak mungkin membangun komitmen itu. Ya. Nah, jadi sampai di sini saya harap saudara jelas. Ya. Yang kedua sekarang, ya, doktrin Oneness tidak terdiri dari tiga pribadi yang berbeda. Bapa, Anak, Roh Kudus hanyalah peran yang melaluinya Allah memanifestasikan dirinya. Nama Allah adalah Yesus. Karena itu formulasi Oneness Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Yesus. Carey Mike Robert menjelaskan, biasanya Oneness Pentekostalisme menyatakan, ini sebentar ya, anak saya belum keluar. Saya lanjutkan lagi. Ya, jadi saya kutip dari pernyataan Carey Mike Robert. Biasanya Oneness Pentekostalisme menyatakan kami tidak percaya pada tiga kepribadian terpisah dalam Trinitas. Ini saya terjemahkan dari buku Teologi Sistematik Pentekostal tadi. Kami tidak percaya pada tiga kepribadian terpisah, ini Oneness dalam Trinitas, tetapi kami percaya pada tiga jabatan yang diisi oleh satu pribadi. Mode.
Ya. Meskipun Oneness Pentakostalisme mengaku keilahian Yesus Kristus, mereka sebenarnya memaksudkannya sebagai Bapa. Yesus adalah Bapa. Dia yang ilahi. Dan sebagai anak, dia adalah manusia. Dalam mengatakan bahwa istilah anak harus dipahami sebagai sifat manusiawi Yesus. Dan bahwa istilah Bapa adalah menunjukkan sifat keilahian Kristus. Mereka meniru pendahulu anti-trinitarian. Berarti meniru pendahulu anti-trinitarian. Mereka dalam mengkompromikan doktrin dan keselamatan dengan serius. Oneness Pentakostalisme, masih kutipan dari Carey tadi, memandang trimanifestasi Allah sebagai simultan, bukan berturut-turut seperti yang terjadi dalam modalisme klasik. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan Kolose 2:9, konsep kepribadian Allah hanyalah diperuntukkan bagi kehadiran imanen dan inkarnasi Yesus saja. Karena itu secara umum, Oneness Pentakostalisme berargumen bahwa kealahan ada di dalam Yesus, tetapi Yesus tidak ada di dalam kealahan. Maka Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Yesus. Itu formulasi mereka. Jadi doktrin Oneness itu modalistik. Menurut Carey, Mike Robert tadi. Doktrin Oneness modalistik, oleh karena itu memandang Allah sebagai sang monarki transenden yang kesatuan numeriknya terganggu oleh 3 manifestasi berkelanjutan kepada manusia sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 wajah sang monarki yang tunggal sebenarnya adalah tiruan ilahi dari Yesus. Ekspresi pribadi Allah melalui inkarnasinya. Konsep kepribadian dipahami oleh Oneness Pentakostalisme membutuhkan keberadaan tubuh. Dan karena alasannya orang-orang Trinitas dituduh menganut triteisme, yang lebih kejam lagi, orang-orang yang menganut Trinitarian dituduh pagan triteis atau politeis. Saya lanjutkan lagi. Kami telah berargumen, kata Carey McRobert, bahwa Sabellianisme abad ketiga adalah bidat. Sabellianisme abad ketiga adalah bidat. Dalam penolakan yang serupa terhadap perbedaan kekal dari 3 pribadi Trinitas, Oneness Pentakostalisme sadar terperangkap dalam sudut bidat, perhatikan, yang sama dalam labirin teologis seperti modalisme klasik. Jadi Oneness Pentakostalisme adalah penyimpangan dari teologi Pentakostal. Saya bisa menangkap sekarang. Berdasarkan penjelasan Carey di Mike Robert tersebut, poin penting kedua ingin saya jelaskan adalah bahwa Oneness Pentakostalisme adalah penyimpangan dari teologi Trinitas Pentakostal. Jadi isu teologi Pentakostal berakar pada Oneness Pentakostalisme adalah straw man. Justru Oneness Pentakostalisme itu penyimpangan dalam teologi Pentakostal, sehingga akhirnya mereka keluar dari Assemblies of God dan mendirikan apa yang disebut sekarang ini sebagai gerakan Oneness atau kelompok Oneness Pentakostalisme. Yang ketiga, tindakan yang menandai awal dari gerakan Oneness Pentakostalisme ini sampai sekarang, tindakan yang menandai awal dari gerakan adalah pembaptisan ulang dalam nama Tuhan Yesus. Ribuan jemaat Pentakostal pada saat itu dibaptis secara selam dengan formulasi Trinitarian, sudah dibaptis. Jadi tidak bicara tentang percik dan selam, tidak. Orang-orang yang sudah dibaptis selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu dibaptis selam lagi dengan nama Tuhan Yesus Kristus oleh kelompok Oneness. Kita di Indonesia bicara tentang percik dan selam, kan? Itu waktu Oneness pertama timbul, itu orang sudah diselamkan lagi. Karena dianggap mereka tidak sah, tidak selamat kalau tidak dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kalau dibaptis dalam nama Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu baptisan tidak sah dan dianggap mereka tidak selamat, tidak memiliki keselamatan sejati. Lalu mereka dicelupkan lagi, diselamkan lagi. Tapi memang yang di Indonesia yang diketahui penyelaman itu, pengulangan baptisan itu dari percik ke celup. Padahal di dalam sejarah Oneness yang sudah diselamkan lagi. Itu. Saya kutip. Carey di Mike Robert menjelaskan, selain itu Oneness Pentakostalisme mengajarkan bahwa kecuali seorang dibaptis dalam nama Yesusnya, maka individu tersebut tidak benar-benar diselamatkan. Bayangkan. Orang-orang Pentakostal yang dibaptis dalam nama Trinitas di Assemblies of God itu dikatakan mereka tidak benar-benar diselamatkan kalau tidak menggunakan formula Oneness tadi. Ya. Karena itu mereka menyiratkan bahwa orang Trinitarian bukanlah orang Kristen sejati. Ya. Jadi saudara kalau ketemu dengan Oneness seperti itu, Trinitas itu panggan, Trinitas itu triteis, karena ketidakpahaman sebenarnya. Ya. Lalu mereka mengatakan keselamatannya
bukan Kristen sejati kalau tidak dengan formula oneness. Dalam hal ini, mereka Oneness Pentakostal sebenarnya bersalah, kata Carey di Mike Robert, karena menambahkan perbuatan ke dalam sarana keselamatan dinyatakan oleh Allah melalui anugerah melalui iman saja. Bahkan kelompok Pentakostal dalam teologi Pentakostal ini menjelaskan bahwa baptisan itu bukan sarana keselamatan. Keselamatan itu hanya karena anugerah oleh iman, melalui iman. By grace through faith. Itu teologi Pentakostal mengajarkan yang seperti itu. Sekitar 60 referensi berbeda dalam Perjanjian Baru berbicara tentang keselamatan karena anugerah melalui iman saja, salvation by grace through faith alone. Terpisah dari baptisan air. Jadi harus ditegaskan bahwa kitab Kisah Para Rasul tidak bermaksud untuk menetapkan formulas baptisan yang harus digunakan oleh gereja. Karena perase dalam nama Yesus tidak terjadi persis dengan cara yang sama 2 kali. Setidaknya 2 kali dalam kitab Kisah Para Rasul. Ini menurut Carey Robert, penjelasan yang lebih baik didasarkan pada otoritas rasuli dalam kitab Kisah Para Rasul, terutama dalam hal kredensial. Jadi sebelum kita ramai bicara tentang oneness, teolog-teolog Pentakostal 20 sarjana terkemuka telah menulis dalam teologi sistematik mereka mengenai hal ini. Sayangnya tadi banyak pemimpin Pentakostal tidak mengetahui hal ini. Oke, kalau saya tidak katakan banyak, beberapa pemimpin Pentakostal tidak paham ini. Sehingga membenarkan baptisan oneness. Walaupun mereka diam, dalam diam itu berarti mereka secara tidak langsung membenarkan. Ya. Jadi kalau orang katakan diam berarti bukan berarti membenarkan lah. Kalau tidak benar kenapa diam? Harus dikatakan tidak benar. Begitu. Ketika perase dalam nama Yesus Kristus diucapkan oleh rasul-rasul dalam Kisah Para Rasul itu berarti berdasarkan otoritas Yesus Kristus. Jadi teologi Pentakostal mengajarkan bahwa di Kisah Para Rasul itu teks-teks yang bicara tentang dibaptis dalam nama Yesus itu bukan formula, tapi itu berarti dalam otoritas Yesus yang mengacu kepada Matius 28 ayat 18. Ini buku ditulis tahun 1994 sudah. Ini tahun 2023. Buku ini tulis tahun 1994. Teologi Pentakostal sudah mengajarkan seperti itu. Namun yang tersebar seakan-akan teologi Pentakostal berakar pada oneness. Itu kan keliru, bukan begitu. Doktrin oneness itu penyimpangan dari doktrin Pentakostal. Formulasi teologi Pentakostal jelas, mengacu pada Matius 28 ayat 18, dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam otoritas Yesus. Karena Yesuslah yang memberikan mandat untuk membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, berarti dalam otoritas Yesus. Ya. Itu ajaran di dalam buku teologi karismatik Pentakostal. Ya. Nah, jadi berdasarkan penjelasan Carey di Mike Robert tersebut, poin penting ketiga ingin saya tegaskan adalah bahwa dalam perspektif teologi Pentakostal, pembaptisan air dilaksanakan dengan formula Trinitarian dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, bukan dalam nama Tuhan Yesus seperti formula oneness Pentakostalisme. Jadi Pak Samuel tadi sempat nyinggung tentang baptisan oneness. Nah, saya hari itu baptisan oneness itu kan mereka itu membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Kira-kira seperti itu Pak ya. Nah, lalu di gereja saya itu, tempat saya melayani sekarang ini, pakai formula baptisannya itu mirip seperti itu Pak. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Nah, bedanya kalau baptisan oneness itu kan setelah kata Roh Kudus itu yaitu Yesus Kristus, tapi di formula baptisan gereja yang tempat saya melayani ini nggak pakai kata yaitu Pak, dia langsung dalam nama Yesus Kristus. Nah, yang seperti ini kira-kira bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Oke. Tadi di penjelasan saya, baptisan oneness itu bukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tidak. Itu di awal ya. McAllister itu tidak pakai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dia hanya dalam nama Yesus, ya, dalam nama Tuhan Yesus. Itu ya. Bisa menangkap ya. Jadi penjelasannya tadi oneness yang awal itu
tidak membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak ada sama sekali. Bukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus, tidak. Bukan. Tapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya dengan menggunakan itu, ya, Yohanes yang awal itu, ya, yang saya jelaskan tadi. Nah, memang ketika kita bicara tentang baptisan sekarang ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu memang terindikasi karena kalau kita bicara Bapa yaitu Yesus, Anak itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus, berarti itu kan jelas mengikuti terindikasi formulasi Yohanes, ya. Walaupun Yohanes sendiri, Yohanes yang asli Yohanes itu membaptis bukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Makanya dulu, ya, di Assemblies of God itu orang-orang dibaptis dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dibaptis ulang oleh Yohanes itu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Itu karena formulasi itu yang benar katanya, bukan menggunakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi di Indonesia akhirnya itu ada pembaptisan yang ketika menggunakan kata itu terindikasi Yohanes, ya. Nah, baptisan yang benar harus selalu mengacu pada dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Nah, kalaupun ada penambahan di belakangnya tanpa kata itu dalam nama Yesus, itu hanya menegaskan pada otoritas. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu menegaskan dalam otoritas Yesus. Tapi itu bukan formulasinya dalam otoritas Yesus. Formulasinya itu sudah jelas dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu formulasinya. Tapi kalau dia mau menambah di belakangnya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu hanya penegasan bahwa itulah baptisan yang dijelaskan diperintahkan oleh Tuhan Yesus dalam wewenang Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi ada penjelasannya seperti itu, ya. Saya tidak mau lebih jauh lagi mencampur urusan ini, tapi baptisan Yesus dalam nama Yesus itulah baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Itu sebenarnya. Jadi dalam wewenang yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus yaitu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kalau menjadi sebuah formulasi yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya itu bukan formulasi lagi, ya. Itu bukan formulasi yang diajarkan di dalam Alkitab yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi tetap membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Itu closing statement saya. Yang pertama, seorang karismatik sejati yang bergerak dalam karunia rohani adalah seorang Trinitarian dalam operasi dan gaya hidupnya yang paling mendasar, paling fundamental, seperti sudah saya jelaskan di depan. Jadi menjadi seorang karismatik sejati berarti menjadi Trinitarianisme sepenuhnya. Teologi karismatik berpegang teguh pada Trinitarian ortodoksi dan Injil konservatif. Mia ousia, tres hypostases, satu esensi, tiga pribadi. Yang kedua, teologi Pentekostal tidak berakar pada Oneness Pentecostalism. Sebaliknya, Oneness Pentecostalism adalah penyimpangan. Itu yang disebut oleh Kerry McRobert tadi, heretical, ya, penyimpangan dari teologi Trinitas Pentakostal. Doktrin Trinitas Pentakostal berdiri teguh atas ortodoks, Trinitarian, dan Injili konservatif. Yang ketiga, doktrin Trinitas jelas bukanlah sekedar dogma ortodoks yang diberi persetujuan dalam konsili-konsili resmi gereja, tetapi yang terpenting dan terutama doktrin ini muncul dari dalam Alkitab. Jadi ini sama sekali menepis bully-bully seperti pagan, seperti tentang Trinitas itu, ya. Jadi konsep ajaran yang diwakili oleh katekismus ada dan bersumber dari dalam Alkitab itu sendiri. Jadi doktrin Trinitas ini penting karena merupakan sebuah doktrin yang fundamental bagi iman Kristen. Doktrin Trinitas membentuk dan membangun seluruh iman dan tindakan orang Kristen, sekaligus yang membedakannya dari semua agama lainnya. Di satu sisi doktrin ini menekankan satu Allah. Hal ini membedakan iman Kristen dari semua agama politeistik yang mempercayai banyak Allah, panteistik mempercayai segala sesuatu bersifat eli atau non-teistik, ya. Di sisi lain doktrin ini menegaskan dengan penekanan yang sama bahwa Allah yang satu ini ada dalam tiga pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hal ini membedakan agama Kristen dari agama-agama monoteistik besar seperti Yudaisme dan Islam, ya. Jadi Kristen memang berbeda ajarannya tentang Allah, ya. Kenapa kita tidak fine-fine saja dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab kita? Jangan kompromi hanya supaya kita bisa diterima, ya. Kita harus mempertahankan ajaran kealahan kita, Trinitarian, ya. Saya akhiri dengan kutipan dari teolog Pentakostal William Wimensis dan Stanley M. Orton, menyebutkan bahwa doktrin Trinitas adalah doktrin yang vital dan mendesak. Mereka menuliskan, kita menghadapi suatu misteri besar karena hanya ada satu Allah, hanya ada satu Trinitas. Kita tidak mempunyai analogi yang memadai.
atau perbandingan untuk membantu kita memahami Trinitas kealahan pribadi ilahi yang ada dalam kesatuan dari pribadi yang berbeda. Walaupun sulit untuk memahami kebenaran ini, doktrin tersebut vital dan mendesak. Sejarah gereja mengandung kisah-kisah tragis dari kelompok-kelompok yang gagal menunjukkan penghargaan yang layak terhadap konsep Trinitas. Jadi jangan sampai kita mengulangi kegagalan-kegagalan sejarah gereja lalu mengajarkan yang lain dari apa yang telah diwariskan oleh teologi ortodoksi Trinitarian atau Injil konservatif kepada kita. Trinitas adalah ajaran Alkitab, baik perspektif karismatik maupun pentakostal berdiri teguh pada konsep Trinitarian ortodoks ini. Itu saja.